Bapak Ibu, bersama orang tua mendidik anak adalah sebuah moto yang kita praktekkan, yang kita kondisikan untuk kita bersama-sama mengikuti, menikmati dan berdoa supaya ini menjadi gaya hidup, menjadi proses pembelajaran kita selama di Tunas Bangsa. Doa kami Bapak Ibu yang mulai dari TK, kemudian SMP, SD, dan kemudian hari ini orang tua dari SMP dan SMA. Di dalam proses ini kami diingatkan beberapa ayat. Ayat ini adalah selalu kami ingatkan bagaimana setiap orang tua betul-betul boleh menyadari. Berkata demikian, Mazmur 127 ayat 3 dan 4. Boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti apa? Anak-anak di tangan Pak. Demikianlah pada masa muda. Banyak orang bertanya bahwa pendidikan itu yang penting sekolahnya, tidak salah. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa proses pendidikan dengan sekolah itu adalah hanya sebagian dari proses pendidikan anak itu sendiri. Siapa yang menjadi pribadi paling bertanggung jawab adalah orang tua. Gambar ini menunjukkan proses yang penting, bahwa anak-anak kita itu seperti anak panah akan mencapai satu sasaran. Bapak Ibu, setiap kitalah yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang melepaskan anak panah. Kami pihak sekolah hanya membantu. Kami pihak sekolah hanya menguatkan saja. Nah, di dalam proses itu juga ayat ini diingatkan, anak cucu akan perkasa mighty. Ada tagline adalah Building Mighty Generation. Itu tagline-nya teman-teman di Tunas Bangsa. Bagaimana the mighty generation terjadi? Ayat 1 adalah jawabannya. Haleluya, berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Bapak Ibu, bahwa anak-anak itu menjadi orang yang mighty, yang perkasa, yang tangguh. Ya, kata lainnya tangguh, makanya tidak heran mantan presiden kita berkata tentang generasi yang tangguh. Itu Alkitab memberi masukan, memberi jawaban adalah orang tua yang takut akan Tuhan. Coba kita lihat kanan kirinya, kita beri senyum dan katakan kau takut akan Tuhan. Bapak Ibu kalau datang dengan suami istri digandeng ya, mah pah mari kita takut akan Tuhan ya. Oke. Itu secara Alkitab. Berikutnya ini adalah sebuah textbooknya secara ilmu pengetahuannya. Brown von Brenner berkata bahwa seorang anak maksimal di dalam pertumbuhannya, maksimal di dalam kehidupannya ketika ada 4 faktor komunitas yang terlibat. Yang pertama adalah orang tua. Bapak Ibu bisa nanti di YouTube ketik aja Brown von Brenner. Bapak Ibu akan melihat siklusnya, sekuennya bagaimana anak itu berkembang. Pertama dari orang tua. Kemudian dari orang tua dilahirkan di sebuah keluarga, kemudian dia masuk ke sekolah. Di sekolah dia dididik, kemudian ada religious setting, dia dibangun dengan moralitasnya, akal budinya. Kemudian dia mempunyai komunitas, pertemanan, persahabatan. Anak SMP, SMA hari ini sangat penting tentang persahabatan. Bapak Ibu, kalau kita ingin anak kita maksimal, anak kita bertumbuh sesuai dengan kapasitas maksimal itu begini. Ada anak, dia secara proses mungkin kita kasih angka atau kata-kata skala 4. Yang maksimal itu menjadi 4. Tapi ada anak yang mungkin kapasitasnya 8 tapi cuma 4 atau 5, mungkin kelihatan lebih bagus dari 4. Tapi sebenarnya tidak maksimal. Tuhan tuh memberikan ilustrasi yang baik. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang berikan 2 talenta, dan ada yang diberikan 1 talenta. Sebenarnya 5, 2,5 mungkin lebih baik dan 1 udah dibagi 2 gitu ya. Tapi menarik, Tuhan memberikan proses. Diberikan sesuai dengan kapasitasnya kalau Bapak Ibu nanti baca di Alkitab. Anak-anak kita tidak sama, anak-anak kita berbeda. Tetapi kata maksimal itu adalah sebuah proses yang berbeda. Tahukah bahwa anak-anak kita harusnya maksimal? Nah, bagaimana maksimal? Brown von Brenner mengajarkan kepada kita.
Ada orang tua, ada sekolah yang terlibat, ada religious setting, agama, mengajarkan budi pekerti. Di sini kenapa tadi Pak Hadian mengingatkan tentang gereja? Karena di sini kita sangat terlibat dalam proses itu dan ada komunitas, pertemanan, persahabatan. Boleh saya mengingatkan bahwa anak-anak kita hari ini betul-betul perlu diperhatikan pertemanannya. Bapak Ibu, teman-teman anak kita itu adanya di sekolah, bukan di gereja. Karena waktu paling banyak ada di sekolah. Ini perlu kita catat baik-baik. Kalau sekolahnya komunitasnya kurang bagus, akan berpengaruh pada anak-anak kita. Makanya di Sekolah Tunas Bangsa kami berjuang betul-betul supaya dibangun sebuah komunitas. Entah itu namanya pemuritan, kompak, pembapaan, atau pembinaan. Bahkan gurunya juga dibuatkan proses itu. Karena apa? Menurut proses Brown Forman. Nah, kekristenan kita bukan hanya masalah kerohanian. Sekolah Kristen Tunas Bangsa bukan masalah rohani. Manusia itu punya 6 aspek menurut teorinya well-being. Rohani, fisiknya, sosialnya, budayanya, environment, intelektualnya, dan emosi. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa kesuksesan orang bukan karena intelektualnya, tapi karena emosinya. Atau saya sebut kecerdasan emosi, boleh sekarang kita sebut kecerdasan sosialnya. Nah, ini yang menjadi proses. Kenapa di sekolah perlu ada komunitas? Karena membangun anak-anak kita peka pada komunitas. Peka dengan keberadaan komunitas. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa hari ini menjadi orang tua anak Gen Z, SMP, SMA tidak mudah loh. Survei dari Departemen Kesehatan rilis bahwa 1 dari 5 anak remaja kena mental illness. Mental illness itu apa sih? Stres, depresi. Itu Bapak Ibu kalau punya WA di Meta, ada Meta AE, Google aja. Bagaimana kesehatan mental nanti akan keluar datanya. Di WA kita. Kalau enggak cari aja di chat GPT. Bisa dibayangkan hari ini mereka menjadi pribadi yang tidak mudah. Tantangannya jauh seperti pada waktu kita menjadi remaja. Dan yang menjadi runyamnya adalah kita sebagai orang tua tidak dipersiapkan menjadi proses orang tua yang mendampingi mereka. Kita belajar menjadi orang tua itu karena dengan proses, bukan dengan sengaja. Ya udah jadi orang tua kita jalanin aja. Dan itu tidak mudah. Balik di sini. Buku ini mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang tua dalam konteks Kristen, dalam Kristen orang percaya. Saya percaya di sini dijual nggak? Dijual ya, betul ya? Di depan, oke, di belakang. Ibu, Bapak, boleh saya pesan? Ini bukan promosi buku. Buku ini sangat baik menjadi buku manual proses pembelajaran. Bapak Ibu dapat banyak proses bagaimana melakukan proses parenting. Saya kira ini salah satu buku yang mesti dibaca. Di dalam buku itu mengajarkan ada beberapa hal, prinsip tentang pendidikan. Diambil dari Matius 3:17 dan Matius 17:5. Ayatnya berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu seperti Matius 5:17 dan 17:5 hanya kata-katanya ditambahkan dengarkan dia. Ayat yang pertama berbicara ketika Tuhan Yesus dibaptis. Bagian yang kedua berbicara Tuhan Yesus dipermuliakan oleh Allah di bukit kemuliaan di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yang pertama berbicara bagaimana Tuhan Yesus melayani pertama kali, bagaimana dia mendeklarasikan Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dan bagian yang kedua bagaimana Allah dipermuliakan. Dan yang menarik adalah ayat ini ditulis 2 kali dan ada suara Bapa di situ berbicara. Sebenarnya ada ayat lain yang mencatat tentang proses ini. Dan Allah Bapa memberikan proses kepada Allah Putra, Tuhan Yesus sebagai Allah dan Tuhan. Saya ingat Tuhan Yesus adalah Allah seutuhnya dan manusia seutuhnya. Sebenarnya dia gak butuh kata-kata ini, inilah anakku yang kukasih, dia gak butuh.
Dia sudah Allah. Tapi menarik ditulis oleh Alkitab 2 kali. Sebuah penekanan. Sebenarnya ada 1 ayat lagi. Kenapa? Padahal dia Tuhan. Dia tidak butuh sesuatu penguatan. Dia Allah kok. Tapi Allah Bapa memberi penguatan. Bahwa inilah anakku yang kukasih, berbicara tentang identitas. Yang kukasih bahwa setiap orang membutuhkan kasih. Yang berikutnya adalah padanya aku berkenan, membutuhkan sebuah afirmasi. Beberapa bulan ke depan, di bulan Mei, Bapak Ibu akan ketemu lagi, kita akan berbicara tentang proses ini. Ini proses-proses yang sangat penting. Setahun kita 4 kali pertemuan. Teman-teman di Bali itu 5 kali pertemuan orang tua. Makanya sering saya bicara pada tahun-tahun lalu, sekolah tunas bangsa itu sekolah paling resek di dunia. Iya, Bapak Ibu ngisi buku penghubung, ngisi begini. Ya, kenapa? Bapak Ibu please, pikirkan baik-baik. Ketika kami mengadakan acara ini, kami juga menyiapkan pekerjaan, effort khusus. Melatih anak-anak, walaupun anak-anak kreatif butuh ada yang liatin, setuju? Bapak Ibu diberkati dengan penampilan tadi, betul? Ya, saya pikir kita perlu memikirkan tunas bangsa buat acara kolosal tertentu kali ya. Anak-anak mungkin memang berkreasi, saya nggak tahu caranya bagaimana. Nah Bapak Ibu, bahwa kita membutuhkan proses 3 hal ini. Nah, buku itu mengajarkan bahwa setiap pribadi membutuhkan kasih, otoritas moral, afirmasi potensi, dan identitas atau kita sebut kopi. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang identitas. Ya. Yang kita pelajari adalah mengatasi kebingungan identitas, kemudian mengetahui identitas utama, yang ketiga menerapkan bagaimana kita keluarga menerapkan proses identitas ini. Izinkan saya mengingatkan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di muka bumi itu bukan mengikuti gaya hidup pada umumnya orang melakukan prosesnya. Gaya hidup orang Romawi, gaya hidup bebas, ya. Bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Orang Israel pengen merdeka, makanya dia butuh Mesias, dia butuh juru selamat. Dan Tuhan Yesus datang tidak memberikan kemerdekaan secara jasmani. Bangsa Israel, sampai hari ini bangsa Yahudi masih menunggu Mesias. Tapi Tuhan Yesus menjadi pribadi yang memberi jawaban kemerdekaan seutuhnya. Kemerdekaan seutuhnya apa? Dia memberikan gaya hidup yang berbeda. Dia menjadi trendsetter. Dia memberi pengaruh, memberikan keteladanan. Tuhan Yesus bukan hanya masalah berbicara rohani Bapak Ibu. Khotbah Tuhan Yesus hanya 20% berbicara tentang doktrin, tentang masalah rohani. 80% berbicara tentang masalah sosial. Memberi makanan orang miskin, mengasihi orang-orang. Dan banyak perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus bukan berbicara tentang keagamaan saja. Tapi berbicara tentang hubungan sosial. Menarik ya? Nah ini perlu kita sadari. Nah di dalam proses identitas ada yang namanya pemisahan. Terjadi sekritas, terjadi kekacauan identitas. Kenapa? Karena Allah ingin kita punya sesuatu di sebelah kiri atas. Siapa kita sesungguhnya? Tapi kita hidup di dalam kondisi sekarang yang di kanan atas. Ini saat ini saya. Dan yang paling berbahaya kalau kita hidup yang di kiri bawah. Kita pengen menjadi yang kita tampilkan. Gambarnya topeng ya. Yang saya ingin orang lain pikir tentang saya. Kita ingin menjadi sesuatu. Yang paling menakutkan bagian yang keempat, yang kanan bawah, kita menjadi pribadi yang dikontrol orang lain. Kemarin saya ada pertemuan di Lotte Mart di daerah Kuningan. Ada yang tinggal di daerah situ? Oh jauh ya. Di situ terjadi antrian yang sangat panjang. Panjang sekali. Wah, itu luar biasa. Saya dengar di atrium juga terjadi. Saya nggak tahu di sini mau besar. Bapak Ibu tahu ada antrian buat apa? Apa? 17. Bapak itu nggak tahu 17? Nah, kacau lah Bapak Ibu kalau nggak tahu 17. 17 ada? Mau tanya jujur, siapa yang tahu 17? Oh, tahu ya, it's good. Saya penasaran. Saya lihat dari atas, lagi rame, saya tanya, itu ada apa? Oh Pak, itu lagi antrian tiket 17. 17 itu apa?
Oh ada band, saya pikir band Indonesia, nggak tahu ya K-pop dari Korea. Wow, saya penasaran, panjang sekali. Kemudian saya penasaran, karena saya nggak tahu Seventeen itu apa ya. Ada Destiny, saya pernah dengar, oke? Bapak Ibu, kemudian saya coba jalan, kemudian ada orang pakai tas. Perempuan, ada sekitar 5-6 orang. Karena waktu saya melihat yang ngantri pun bawa tas. Saya tuh penasaran kenapa bawa tas. Saya pikir dia beli tas itu, enggak. Ternyata tidak. Saya tanya, "Dek, kamu bawa tas kenapa?" "Oh ya Pak," dia bilang itu, dia saya om-om itu ya, pakai rambut putih gitu. "Kamu kenapa bawa tas?" "Oh ya, saya lagi ngantri tiket." "Oh ya, kamu dari mana?" Ada 5-6 orang. Jilbab, cantik orangnya. Menurut saya orang yang terpelajar, ya mungkin status ekonomi bagus, saya lihat dari cara barangnya dan sebagainya. "Oh, saya lagi beli tiket, ngantri tiket." "Oh ya, kamu dari mana bawa tas?" "Karena saya dari luar kota, dari kota Solo." "Oh, kotanya Pak Jokowi." Saya nggak tahu mau nanya Pak Jokowi mau nggak, saya nggak tahu ya. Saya penasaran, "Kamu dari Solo ke sini mau nonton ini?" "Iya, mainnya di JIS. Kapasitas stadionnya 50.000. Harga tiketnya minimal 1,3, saya sudah cek di Shopee. Kalau itu ada. Kalau pakai calo ya sekitar 1,5 juta ya, 1 juta. Bapak Ibu ada yang mau beli, saya jualan Mas, oke? Oke? Bapak Ibu bisa bayangkan satu orang dari kota Solo paling enggak budgetnya 5-6 juta dengan hotel. Dan saya tahu ada satu anak pemimpin datang waktu itu ada konser yang lalu, mereka keluar dari JIS ke tol itu 2 jam. Masuk tol, ngantrinya. Kalau itu saya nggak tahu, saya nggak pernah ikut konser, oke? Wow, anak muda datang gerombolan, Bapak Ibu. Saya tidak anti Seventeen, oke? Saya lihat mereka bergaya nyanyi luar biasa, latihannya itu tidak mudah. Tapi yang saya inginkan adalah saya ketemu anak-anak muda bergaya seperti Seventeen yang ingin saya sampaikan. Bisa tangkap? Model pakaiannya semua diikutin. Ini yang saya takutkan, apakah ada pemisahan identitas di anak itu? Bisa ditangkap Bapak Ibu? Anak itu ingin jadi sesuatu. Bapak Ibu perlu kita cermati, Allah ingin kita menjadi yang sebelah kiri atas, bukan seperti apa yang dia mau, bukan seperti saat ini. Saya kasih contoh, ada seseorang ingin menjadi guru anak-anak. Tetapi karena kondisinya dia menjadi dosen. Ketika sebuah proses, akhirnya dia jadi dosen yang luar biasa, dosen yang zaman now. Dan akhirnya karena kebutuhan, karena dia mengajar di universitas terkenal, model dengan branded tertentu. Saudara bisa bayangkan dari seorang minggu menjadi seperti dosen yang now banget gitu. Kelihatannya baik, tapi dia tidak menjadi seperti apa yang dia mau atau Tuhan mau sebenarnya. Saya punya cerita yang lebih real. Teman saya tuh tiba-tiba menjadi pendeta di sebuah gereja. Saya ketemu di Bandung waktu itu. Dan saya tahu dia sebenarnya pelatih olahraga. Pelatih waktu saya masih kecil. Saya dulu pemain basket, kecil tapi saya tidak profesional, saya amatir. Sekolah saya juara di Semarang. Dan kami pernah dilatih dia menjadi pemain basket usia 12 tahun, klub kami juara Indonesia 2 kali. Pelatihnya bagus, ya. Saya ketemu dia, jadi pendeta. Saya pernah datang ke gerejanya, luar biasa, rame Bapak Ibu. Tapi pendetanya aneh. Datang pakai celana pendek, pakai kaosan, pakai sempritan. Kalau nyanyi pakai semprit, luar biasa sudah. Tapi saya dengar pendetanya kurang suka karena di gereja itu biasa khotbah pakai jas, ini masalah. Dulu saya pakai kaosan, sekarang pakai celana pendek, sekarang selalu pakai, bingung ya. Terjadi kebingungan. Sampai satu saat dia telepon berkata, enaknya gimana hidup saya ini. Dan dia dulu pelatih di klub. Klubnya pernah menang di Indonesia. Di Bandung. Sampai satu saat dia mengalami situasi yang tidak mudah. Saya sarankan dia, lebih baik kamu jadi pelatih daripada pendeta. Bapak Ibu percaya bahwa saya masih pendeta, oke? Saya pernah tahu dia di sini. Dan KTP saya pendeta Bapak Ibu. KTP saya ini pendeta tulisannya, oke? Tapi saya melihat ada sebuah kebingungan. Akhirnya dia kembali menjadi orang di pelatih.
Orang ini baru dipanggil Tuhan, namanya Dani Kosasih, pemimpin Perbasi. Saya mau cerita ini. Saya kenal dia lama. Saya panggil dia kadang-kadang koh, kakak, atau susuk, paman. Sejak saya SD, saya kenal dia. Kami tetap berhubungan baik. Sampai satu saat saya berkata, lebih baik Pak Dani atau kok susuk, paman, balik aja ke olahraga. Bapak Ibu dia balik dan ada banyak proses. Kemudian dia pelatih, belajar tentang pelayanan olahraga dengan nuansa tentunya dengan olahraga Kristen, pelayanan olahraga Kristen di South Africa. Salah satu pengajarnya di South Africa, Casey Castren, yang menulis buku ini. Pak Dani dengan Casey sangat dekat. Nah yang saya ceritakan begini. Ketika dia balik, Bapak Ibu, dia berkata, bagaimana ya? Tidak masalah, Tuhan panggil Anda sebagai itu. Satu saat ketika dia balik menjadi pelatih, dia pelatih terkenal, jadi pendeta, dia mulai dari awal lagi. Dan saya ada banyak cerita tentang proses dia memulai. Tapi yang saya ceritakan begini Bapak Ibu. Ketika dia memulai proses ini, saya masih ingat. Tidak mudah. Bayangkan pelatih terkenal, jadi pendeta, terus mulai lagi merintis dengan cara yang berbeda. Sampai satu saat dia telepon saya, dia berkata, Bet, saya punya waktu di Bali. Dia bilang, Bet, bolehkah kita ketemu? Saya ketemu. Tiba-tiba dia berkata, Tuhan bicara pada saya untuk jadi ketua Perbasi. Saya bilang, sebentar apa Pak? Ketua Perbasi. Dua reaksi saya. Pertama, saya bilang, pertama, saya minta maaf kalau saya agak rasial, tapi ini saya ngomong begitu. Pertama, kamu ini Cina, agak sulit kamu di proses itu. Karena pemimpin yang lainnya itulah jenderal dan sebagainya. Dan musuh kamu tidak mudah. Musuh kamu orang terkenal, anak menteri. Dan dia punya platform bagus sekali. Ini perkataan saya. Tapi ketemu kemudian saya pulang dan ternyata betul dia jadi ketua Perbasi. Kemudian dia telepon saya kedua kali, dia berkata, Bet, bisa kita ketemu? Oke, kenapa? Boleh kamu bantu saya membuat goal setting, planning selama 5 tahun. Kemudian dia datang ke Bali, kami duduk, kami ngobrol, kami buatkan planning dia mimpinya apa, kami coba menulis, saya coba ngetik dan sebagainya. Satu saat dia berkata, saya pengen Indonesia untuk nanti di SEA Games menang untuk dapat emas. Saya bilang, enggak mungkin. Filipina musuh berat untuk pria. Wanita juga berat. Indonesia enggak pernah dapat emas. Kemudian punya mimpi lagi. Boleh enggak kita jadi tuan rumah juara dunia? Udahlah jangan yang aneh-aneh mimpinya, saya bilang tuh. Tapi Bapak Ibu saya beritahu, kami membuat planning 5 tahun, kemudian ada berapa planning, akhirnya dia jadi ketua Perbasi 2 tahun. Sebenarnya sudah lewat, tapi gak diganti sampai dia meninggal. Pada waktu hari meninggal persis saya di Jakarta, saya menghadiri, saya ketemu keluarganya, saya kenal anaknya, saya kenal pelatih-pelatih yang dia latih. Di tempat itu saya berkata, saya tidak pernah ketemu orang yang gila seperti yang meninggal ini. Dia punya iman yang luar biasa. Saya ceritakan ke anaknya, saya ceritakan ke istrinya. Saya pernah menuliskan sebuah mimpi dia. Dan hari ini terjadi. Indonesia pernah jadi juara SEA Games pria dan wanita. Indonesia pernah jadi tuan rumah untuk basket dunia. Karena seseorang menemukan sesuatu di hadapan Allah. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya percaya anak-anak kita seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita mengerti proses ini? Nah Bapak Ibu, kalau kita sesungguhnya dan kita yang sekarang berbeda, kita tidak bisa otentik. Kalau kita sekarang sesungguhnya dengan yang kita tampilkan itu tidak sama, kita akan menjadi pakai topeng. Banyak kita jadi pakai topeng hidup kita. Ingin jadi sesuatu yang bukan kita. Apalagi menjadi menurut orang lain yang berbeda. Kita akan dikontrol orang lain. Kenapa anak muda jadi aneh-aneh pemikirannya, aneh-aneh tindak lakunya, dan mungkin kita juga aneh karena kita tidak ada keseimbangan, kejelasan kita ini siapa. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah anak Allah. Bapak Ibu adalah manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak perlu jadi apapun juga, Bapak Ibu itu sempurna. Anakmu juga sempurna. Dan kita mesti memberikan contoh bahwa kita adalah manusia yang unik. Jempol kita beda, mata kita beda, retina kita ukirannya beda, khusus. Dan ini harus kita sampaikan pada mereka. Nah bagaimana di dalam beberapa menit ini kita akan belajar
bagaimana kita menerapkan identitas kita di keluarga. Ada dua hal, pertama membangun nilai-nilai. Pak Adrian akan menceritakan bagaimana dia membangun keluarganya di nilai-nilai di keluarga. Yang kedua nanti komunitas yang kita bangun. Silakan Pak Adrian. Nah, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu, tentu kita tidak menjadi orang yang sempurna. Tapi izinkan ketika Pak Adrian menceritakan ini, prosesnya akan mengingatkan kita bagaimana pentingnya sebuah nilai. Nilai adalah sesuatu yang kita anggap penting di keluarga. Silakan Pak Adrian. Terima kasih, Mita. Oke, Bapak Ibu, sesi kesaksian tentang bagaimana menerapkan nilai dalam keluarga ya. Anak saya yang pertama umur sekarang 11 tahun, lalu yang kedua umur 3 tahun. Ya, waktu itu kami, waktu sebelum menikah, saya sudah bilang sama istri, kita harus punya identitas dalam keluarga kita, terutama tentang nilai. Identitas seperti apa? Nilai deh, seperti itu. Nah, nilai apa? Lalu kami cari, kita sepakati ada 5 nilai yang kami terapkan. Yang pertama adalah keterbukaan. Jadi memang kita sepakat apa yang sudah kita punya. Jadi jangan apa yang belum punya. Kalau sudah punya kan kita enak menerapkannya karena sudah terbiasa. Yang pertama keterbukaan. Kita mau sama-sama terbuka. Apapun bisa cerita bahwa rumah adalah tempat kita terbuka. Itu nilai pertama. Lalu yang kedua adalah adanya penerimaan, ya. Jadi kita bisa terima siapapun kamu, gimana pun kondisi kamu, kita tetap terima. Keluarga adalah tempat kamu diterima. Lalu yang kedua adalah ruang bersalah. Gak masalah kamu salah, gak apa-apa kamu salah. Itu adalah proses belajar, ya. Belajarlah salah di rumah, karena ketika nanti di luar sudah sulit untuk diterima untuk kita tuh bersalah. Sehingga lalu yang keempat adalah tentang pengampunan. Jadi saya berbicara sama istri waktu itu pasangan, kita mau sama-sama mengampuni. Kadang kan ada kalau kita sudah berkeluarga ya, oke, nggak apa-apa saya ampuni, tapi saya nggak mau terima kamu lagi deh. Ya, atau kita sama teman gitu ya, udah lebih baik nggak usah temanan lagi deh. Udah cukup sampai sini. Nah, kita belajar seperti itu. Lalu yang kelima adalah tentang rela berkorban. Nah, waktu kami punya anak, saya terapkan itu sama Jose dan yang kedua ini. Nah, yang menarik dari Jose adalah waktu umur 3 tahun saya sampaikan dia tentang masalah sopan. Jadi kamu harus dress up yang rapi ya. Nah, kamu itu, identitas yang pertama saya terapkan adalah kepada Jose, kamu seperti saya, kamu adalah pria sama seperti papi. Itu identitas pertama yang saya ajarkan kepada dia. Kamu adalah pria seperti papi, itu identitas pertama. Lalu yang kedua adalah memperlakukan maminya. Ingat, saya di sekolah di rumah selalu bilang kepada istri saya nggak mau ya kamu pakai dress up yang terbuka, ya ke mall pakai celana yang segini. Enggak, kamu sudah milik saya, nggak boleh dilihat orang lain, hanya saya yang melihat. Kalau egois sih Bapak Ibu ya, tapi kan itu hak saya ya. Nah, jadi itu lucu kejadian umur 3 tahun, namanya istri saya namanya tidur kadang kan nggak sengaja gitu ya, ketarik atau lagi on TV itu. Jadi Jose itu bilang gini, mami tutup dong, malu. Itu yang pertama. Perjalannya waktu sekarang udah mulai mengenal gadget, udah mulai mengenal game-game karena udah banyak ya Roblox apa segala macam. Hal yang lucu adalah karena kami sudah terapkan kepada Jose, kamu anaknya keluarga Bapak Hardian, punya nilai terbuka. Apapun yang kamu mainkan, info dulu ke kami. Jadi dia cerita papi di sekolah ada teman main ini, di sekolah main ini. Lalu saya tanya, gunanya buat kamu ada nggak? Nggak ada sih papi. Terus kamu kenapa mau main? Mau ikut-ikutan karena atau kamu mau main? Karena ikut-ikutan. Nah, dicek. Kalau ikut-ikutan nggak ada gunanya, perlu nggak kamu ikut? Nggak perlu sih papi. Sehingga ini agak lucu Bapak Ibu ya. Anak saya itu lebih suka mainnya apa? Catur online. Sampai lihat di YouTube catur. Kita juga bingung. Lalu dia lebih suka bukan nonton yang lain-lain. Nontonnya adalah tentang catur, tentang sains, tentang matematika di YouTube-nya. Saya juga bingung. Tapi saya bersyukur itu terlihat adiknya sekarang melihat itu. Jadi ketika saya berhasil mengajarkan nilai itu kepada anak, dia terbuka, sekarang tuh saya lebih mudah. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kan sudah lebih besar ya anak-anaknya. Nah, mulailah dari kita sebagai orang tua. Karena dia akan lihat, papi gimana? Kayak masalah gadget.
Kadang nih masalah besar nih buat saya nih. Cuman saya belajar komitmen. Oke, jam segini kita nggak main gadget. Sehingga dia akan bilang, papi nggak main gadget, kamu juga nggak main gadget. Boleh dari saya. Karena sudah mulai besar, bukan lagi pakai cara nggak boleh. Jadi udah mulai berbicara. Saya diskusi sama anak saya, walaupun dia umur 11 tahun, tapi saya mulai ajak diskusi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah penerapan-penerapan yang saya lakukan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mister. Terima kasih Mister. Nah Bapak Ibu, nilai adalah sesuatu yang perlu kita sadari. Nilai itu berbicara dari mulai rohani kita. Kemudian nilai itu tempatnya antara roh kita dengan pikiran, perasaan. Ketika orang dipengaruhi pikirannya, nanti akan mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan akan mempengaruhi perilaku. Itulah nilai, pentingnya nilai. Jadi bukan karena kita melakukan itu, mesti ada nilainya. Apa yang kita anggap penting di keluarga. Tadi sudah diingatkan, nah buku The Word is Father ada banyak nilai yang Bapak Ibu ambil atau karakter. Nah Mr. Hardian berkata keterbukaan, nah ini nilai keluarga kami. Saya punya anak usia 22 tahun. Kami punya nilai keterbukaan. Jadi saya ngomong dengan anak saya, kalau kamu jatuh cinta pastikan bapakmu tahu dulu, oke? Serius, saya serius. Yang kedua, sebelum kamu jatuh cinta mau jadi boyfriend dia, pastikan saya kenal dia. Anak saya 2 kali pacaran Bapak Ibu. Yang pertama dia nyerobot bapaknya, oke? Sudah jatuh cinta duluan, jadi boyfriend baru ngomong. Saya bilang enggak bisa. Kemudian dia putus karena beberapa proses mungkin saya enggak bisa ceritakan. Yang kedua, akhirnya dia kembali dia bilang, saya kelihatan tertarik seseorang, namanya ini, oke, kenalkan ke saya. Dan saya bilang, jangan jatuh cinta dulu, oke? Kita tahu siapa dia. Sampai satu saat dia mengatakan, kelihatan serius. Saya interview pria ini. Bapak Ibu, singkat saya interview, saya dikenalkan, dan saya ngomong dengan pria ini. Kamu anaknya siapa, kamu keluarga di mana, dan ini saya lakukan. Dan saya ngomong dengan dia, kamu mengasihi anak saya? Ya, saya cinta Om. Oke, kalau kamu cinta, apa yang kamu lakukan? Dan saya bilang, boleh saya titip satu, jaga keperawanan anak saya. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Itu message saya buat dia, jaga keperawanan anak saya. Saya punya waktu ngomong sama dia setiap minggu. Setiap minggu saya bicara. Itulah nilai. Tidak mudah kita berbicara pada anak SMP SMA. Bapak Ibu jangan dipikir anak saya orangnya terus langsung terima. Nah, saya pernah telepon ditutup sama dia. Saya bilang tenang aja, dia ada di Kanada. Paling-paling nanti dia cari saya karena masalah uang, oke? Pernah saya diusir anak saya di ruang tidurnya dia. Dia tidur, saya masuk, dia nggak boleh. Pergi keluar, diusir. Saya bilang ini rasanya masih rumah saya, oke? Dan sertifikat atas nama saya, oke? Mari kita bicara, amin. Itu yang disebut kejelasan. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Pastikan anak-anak kita ini anak-anak yang diberikan Tuhan. Saya balik lagi yang kedua. Bapak Ibu yang kedua adalah bagaimana kita membangun sebuah meja dukungan. Meja dukungan adalah sebuah proses penting yang kata lainnya adalah komunitas. Buku ini juga menolong kita, nanti saya nggak terangkan secara jelas. Meja dukungan ada 10, tapi bisa disingkat ada 3. Yang namanya satu adalah Bapak, yang namanya satu adalah teman, yang satu lagi namanya adalah orang yang kita bina. Pastikan Bapak Ibu bahwa anak-anak kita punya komunitas, punya teman. Di sekolah Tunas Bangsa dibuat sebuah proses supaya kita punya komunitas. Kita sebut kompak, teman untuk sharing, ngobrol. Bapak Ibu kalau anakmu punya sahabat SMP SMA, ajak ke rumah, kasih makanan Bapak Ibu. Mesti modal Bapak Ibu, amin. Ajak ngobrol, daripada ngobrol tempat lain, ngobrol di rumah lah. Loh Pak Beta, anak saya tertarik. Udahlah Bapak Ibu, kalau anakmu tertarik dengan lawan jenis, puji Tuhan itu normal, amin. Bapak Ibu jangan curiga, oke? Normal, bila perlu kenalin. Ya, anak saya dulu SMP pernah jatuh cinta, saya ingat saya 8 kali, oke? Main-main aja saya bilang itu. Saya luang, yang kamu tertarik modelnya gitu, kelihatannya saya lebih ganteng, saya bilang untuk ngangkat ya. Dia marah. Amin. Mari kenali dia. Nah saya balik lagi teman sejenis. Bapak Ibu kenali mereka, siapa orang tuanya kenali. Yang berikutnya dia mesti punya yang di atas.
pembinanya, pemuridnya istilah di gereja. Disciple, pemuridan itu penting. Karena apa? Banyak orang berkata yang penting dia kenal saya kenal. Enggak. Bapak Ibu mesti tahu bahwa anak SMP, SMA tidak akan dekat dengan Bapak Ibu. Percaya atau tidak? Bapak Ibu harus percaya, amin. Enggak. Kalau Bapak Ibu dekat dengan anak-anakmu, dia tidak punya teman, dia ada sesuatu yang salah dengan sosial dia. Saya serius. Anak saya SMP, SMA ngomong sama saya, ogah itu. Kenapa? Dianggap kuno. Saya ngomong sama dia, kamu anggap saya kuno, normal. Kalau saya lebih modern dari kamu bapak saya, kamu mama saya, oke? That's it. Mari kita lihat, tapi dia mesti punya orang yang dipercaya. Umur 5-10 tahun di atas dia. Anak saya dua-duanya punya mentor, anak saya dua-duanya punya pemurid. Dan bukan hanya itu saja, pastikan dia punya sahabat, teman yang dia di mana perhatikan. Bisa itu adiknya atau adik rohaninya. Di sini akan diciptakan sebuah proses. Pastikan dia ada orang yang dia perhatikan dia. Anak saya yang nomor 2, saya sarankan untuk memperhatikan satu orang. Kenapa? Ketika dia memperhatikan seseorang lebih muda, orang yang dia menti dia akan dewasa. Kalau di gereja ada pemuritan Bapak Ibu, syukuri, dorong anaknya. Ada orang tua protes sama saya, anak saya ikut gereja itu pergi terus, saya bilang tuh. Perginya kemana? Ke gereja. Kamu milih ke diskotik apa ke gereja, saya bilang tuh. Coret yang tidak perlu, bilang belum. Amin. Bukan ke gereja itu selalu baik, tidak. Saya tahu di gereja bisa toksik. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, anak kita membutuhkan sebuah komunitas. SMP, SMA membutuhkan komunitas. Saya tahu waktu saya lebih, tapi saya nggak tahu Bu Retno, apakah ada tanya jawab? Tidak ada. Boleh saya lanjutkan? Atau Bapak Ibu ingin tanya sesuatu dulu? Saya simpulkan dulu. Bapak Ibu yang ingin saya simpulkan demikian. Yang pertama, bahwa ayah dan ibu pastikan tahu siapa identitas kita. Saya ketemu banyak orang tua, dia sendiri ragu dengan identitasnya. Apalagi ketika dia mendidik anaknya. Pastikan Bapak Ibu mengerti, saya sesungguhnya di hadapan Tuhan apa. Buku Dawud Iswado menolong kita untuk kita menemukan mission statement, clarity kehidupan kita. Yang kedua, anak-anak pasti punya nilai. Dan nilai itu kita hidupi sama-sama. Saya terbuka, anak saya boleh membuka handphone saya kapan saja. Dia tahu password handphone saya. Dia tahu. Passwordnya dia tahu. Tapi anak saya pintar. Kalau papi mau tahu, saya beritahu handphone saya. Tapi password itu rahasia saya, itu pintar dia. Lebih cerdik dan lebih pintar dan lebih licik menurut saya. It's okay. Tapi sewaktu-waktu saya mau tahu isinya apa. Ayah membangun sebuah nilai di keluarga. 5 nilai tadi Pak Hadian. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita punya komunitas. Banyak orang tidak punya teman. Saya usia 60 sekian. Semakin teman saya kan banyak semakin meninggal. Pertanyaan di usia kami 60 begini. Betul, saya nggak tahu Bapak usia berapa? Yang rambutnya putih? 60 juga? Oh, kungkung ya? Oke. Kami ini betul-betul butuh teman. Bapak Ibu, saya dengan teman-teman saya yang dulu kenal Tuhan, yang tidak kenal Tuhan, kami kumpul. Karena semakin usia semakin tidak punya teman. Apalagi pendeta, dan saya beritahu, pendeta terkenal makin tidak punya teman. Serius. Semakin dia terkenal makin tidak punya teman. Saya memutuskan, saya tidak mau demikian. Saya ingin banyak teman. Amin. Karena pertemanan membuat kita panjang usia. Saudara menolong kita, kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan, saya kembalikan kepada Ibu Retno. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu langsung angkat tangan saja, oke? Kita punya waktu 8-10 menit, oke? Ada? Tidak ada? Oke. Nah, tidak ada Bapak Ibu ya? Berarti kalau Bapak Ibu tidak tanya ada 2, Bapak Ibu mengerti betul atau bingung sama sekali. Saya berharap yang pertama, oke? Amin. Nah, Bapak Ibu, anak SMP SMA boleh saya tambahkan ini karena waktunya masih 7 menit. Ini penting. Hari ini data di kesehatan menunjukkan mental illness itu sebuah proses yang berbahaya. 1 dari 5 adalah mental illness, depresi, frustasi dan sebagainya. Saya punya anak yang pertama namanya Bisaliel, dia autis ADHD. Kami taruh di mental illness rehab di Salatiga karena situasi dia.
Sebenarnya dia bukan mental illness, tapi karena prosesnya dia ketika dia usia bertambah, usia sekarang 25 tahun, ada problem yang namanya comorbid mental illness. Dan dia kena proses itu dan kami bawa di sana. Pada waktu dia masuk, tidak lebih 3-4 orang anak muda. Ketika dia keluar bulan Desember kemarin, kami tarik kembali, kami akan coba latih kembali sendiri dengan istri. Kemudian kami mendapatkan di rehab itu mungkin ada 10 anak-anak muda. Dalam waktu 7-8 bulan. November yang lalu saya berbicara dengan beberapa guru. Biasanya setiap 6 bulan saya keliling di semua area. Kami ada 8 area. November saya katakan hati-hati dengan proses mental illness ini. Bapak Ibu, ketika teman-teman memberikan pengertian bahwa di kota Surabaya ada 3 mahasiswa bunuh diri, salah satunya anak hamba Tuhan. Please kalau saya ngomong anak Tuhan ini bukan masalah rohani dan tidak, oke? Karena mental illness itu bisa penyakit. Ya. Nah, pas kebetulan yang hamba Tuhan ini teman dari teman saya mendengar dia sangat cinta Tuhan. Tapi anaknya kemudian bunuh diri. Saya berkata pada guru-guru waktu itu, kalau guru-guru masih ingat November, sebentar lagi mungkin akan masuk ke anak-anak SMA. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Beberapa bulan yang lalu ada seorang anak SMA membunuh keluarganya, betul? Bapak Ibu, saya tidak nakut-nakutin supaya kita takut, tapi maukah saya mengingatkan, bolehkah saya mengingatkan bahwa proses ini harus kita siapkan. Kita mesti tahu kondisi anak kita. Anak kita tidak kita bisa jaga 24 jam. Tapi paling tidak kita bisa melakukan bagian kita sebagai orang tua. Punya nilai, pastikan komunitasnya. Bapak Ibu mencari sekolah, cari sekolah bukan hanya sekedar ilmu pengetahuannya. Saya jamin ilmu pengetahuan tidak menentukan anak itu lebih hebat, tidak. Survei mengatakan anak itu sukses ketika sosial dan emosinya, kecerdasannya, emosi dan sosialnya baik, dia akan sukses. Itu proses yang orang disebut sukses. Yang ingin saya sampaikan adalah mari kita orang tua bekerja lebih giat dan lebih keras memberikan perhatian. Anak ini adalah warisan Tuhan untuk kita. Dan saya berharap kita mengerti. Boleh saya terakhir 2 menit ini berkata pada ayah. Ayah, Anda yang paling bertanggung jawab untuk sebuah proses ini. Jangan berikan pada wanita. Anda yang bertanggung jawab. Hidup anak saya nomor 1 dan 2 ada ratusan jam saya berikan untuk mereka. Saya sibuk. Hidup saya banyak traveling. Banyak saya traveling. Sampai hari ini. Tapi ada waktu-waktu yang saya berikan untuk mereka. Ada waktu-waktu tertentu, teman-teman tahu betul. Saya bawa anak saya yang autis ADHD. Ketika saya rapat, ketika saya lakukan. Dan itu tidak mudah. Karena apa? Satu saat saya akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang hal ini. Mungkin saya jadi gembala yang baik. Mungkin saya jadi motivator yang baik. Tapi menjadi ayah yang baik is another question. Is another effort. Is another process. Saya berharap ayah bisa menangkap proses ini. Tuhan Yesus memberkati itu setiap kita. Amin.